Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau jelasin materi mengenai komputasi fisika. Dari materi yang diberikan, di sini aku mencoba menyusun mind map. Nah, jadi sebenarnya kita itu disuruh untuk mencari suatu penyelesaian dari persamaan diferensial. Kalau dari kasus yang diberikan itu, persamaan diferensial itu merupakan order 2 atau turunan kedua. Lalu diberikan suatu metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Ada dua metode. Yang pertama adalah menggunakan integrasi numerik, dan yang kedua adalah menggunakan pendekatan finite difference. Nah, yang pertama menggunakan integrasi numerik itu sebagai gambaran. Jadi, semisal ada suatu persamaan diferensial, lalu kita ubah persamaan tersebut menjadi persamaan yang dapat dicari titik nolnya. Atau misal bla 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 sama dan 0 gitu. Nah, lalu semisal persamaan tersebut dalam X, maka X yang memenuhi persamaan tersebut sehingga persamaan tersebut menjadi 0, itu merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Nah, untuk secara komputasi, untuk mencari titik 0 atau X yang menyebabkan persamaan tersebut menjadi 0 itu ada sebenarnya ada banyak metode, salah satunya dissection, namun ada juga metode lain seperti Newton-Raphson. Nah, pada persamaan itu juga ada bagian integral yang harus diselesaikan. Nah, secara komputasi, perhitungan integral itu dapat diselesaikan dengan metode salah satunya Simpson, dan ada juga trapesium. Nah, dari kasus yang diberikan dan dari materi yang diberikan, sebenarnya untuk mencari titik nol itu digunakan dissection, dan untuk perhitungan integral itu digunakan metode Simpson. Oke, nah, untuk metode yang kedua untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan finite difference. Sebenarnya kita di sini nanti menggunakan metode Euler, menekan persamaan Euler, dan digunakan pendekatan finite difference. Nah, ini bakal dibahas lebih lanjut mengenai penyelesaian dengan menggunakan metode finite difference ini. Oke. Sebelum lanjut, kita perlu mengenal finite difference itu apa. Jadi, finite difference atau disebut beda hingga itu merupakan suatu pendekatan untuk mencari turunan pertama dari suatu persamaan. Jadi, semisal kita punya persamaan fx, untuk mencari turunannya atau dfx per dx atau f(x)-nya itu dapat digunakan suatu pendekatan. Nah, metode beda hingga atau finite difference itu terbagi ada 3 macam. Yang pertama ada forward difference atau beda maju, ada backward difference atau beda mundur, dan ada central difference atau beda tengah. Ya, aku agak lupa. Oke. Sebutannya. Oke, yang pertama untuk forward difference dulu. Jadi, misal ada suatu fungsi fx, untuk turunannya atau dfx per dx-nya itu dapat didekati dengan fi plus 1 minus fi per delta x. Untuk i itu adalah tahapan iterasinya. Sedangkan untuk backward difference, dfx per dx-nya itu dapat didekati dengan fi minus 1 per delta x. Sedangkan untuk central difference, dfx per dx-nya dapat didekati dengan fi plus 1 minus fi minus 1 per 2 delta x. Nah, setelah kita mengetahui metode finite difference, kita juga mengetahui metode Euler. Nah, jadi metode Euler itu dapat, atau persamaan Euler itu dapat dinyatakan sebagai misal y plus 1 sama dengan y plus f suatu fungsi dikalikan h. H itu adalah step size-nya, dan i itu tahapan iterasinya. Nah, lalu materi-materi ini tuh cara makanya gimana sih? Nah, kita langsung tinjau suatu contoh kasus yang diberikan di materi, itu ada persamaan gerak osilasi bandul. Persamaan itu diberikan yaitu m di kuadrat x per t kuadrat minus mg sama dengan minus mg sin theta. Nah, persamaan ini x ini akan kita rubah ke dalam bentuk theta. Caranya gimana? Adalah suatu hubungan x sama dengan theta. Biar lebih kebayang kenapa x-nya itu sama dengan theta, coba kita gambar suatu bandul. Oke, misalnya ada suatu bandul berosilasi ya.
Sini. Bagian bawah sini itu kita namakan X. Sedangkan panjang ini itu kita sebut L. Nah, kan terdapat hubungan untuk mencari hubungan X dan L itu. X itu sama dengan, oh ya, misal di sini tetanya sama dengan L sinus theta. Sinus theta. Nah, karena kita asumsikan kalau bandul ini beroscilasi dengan sudut kecil, sehingga sinus theta ini dapat didekati dengan theta, sehingga X itu sama dengan L theta. Nah, lalu di sini kita substitusi aja X-nya itu sama dengan L theta, lalu didapat persamaan yaitu D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan minus G per L sin theta. Nah, lalu D kuadrat theta per dt kuadrat ini dapat kita nyatakan sebagai D per dt, dt per theta, D theta per dt. Jadi D kuadrat theta per dt kuadrat itu kan turunan kedua, jadi dapat dinyatakan sebagai turunan dari turunan pertamanya. Lalu kita tulis D per dt dikalikan D theta per dt. Lalu D theta per dt ini misal kita sebut omega kecil, sehingga D per dt, D theta per dt itu dapat kita tulis D omega per dt sama minus GL per sin theta. Kita mendapat suatu persamaan satu, kita sebut persamaan satu. Lalu tadi kita nyebut juga kalau D theta per dt itu sama dengan omega, ini kita sebut sebagai persamaan 2. Lalu pada persamaan 1 dan 2 ini kita terapin pendekatan yang tadi, yaitu forward difference. Kalau yang lupa, jadi forward difference itu ada turunan dari F atau dF per dx itu sama dengan Fi plus 1 minus Fi per delta X. Nah, F ini dapat kita ganti dengan omega kecil dan juga theta. Kita terapin ke persamaan 1. Jadi, d omega per dt itu dapat kita rubah menjadi omega i plus 1 minus omega i per delta t sama dengan minus G per L sin theta I. Datanya itu fungsi I ya. Maksudnya untuk iterasi yang ke I. Lalu untuk persamaan 2 ini kita terapin juga forward difference, sehingga d theta per dt itu dapat kita ubah menjadi theta I plus 1 minus theta I per delta t sama dengan omega I. Ini menjadi persamaan 3 dan 4. Nah, lalu persamaan 3 dan 4 ini bentuknya masih agak kurang enak nih, jadi kita coba berubahnya menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Jadi di sini aku coba delta t-nya ini pindahin ke ruas kanan, atau bahasa lebih legalnya itu kita kalikan ruas kiri dengan delta t dan ruas kanan dengan delta t, sehingga omega i plus 1 minus omega i sama dengan delta t dikalikan minus G per L sin theta I. Lalu omega i ini kedua ruas ini kita tambah dengan omega i, sehingga omega i plus 1 sama dengan omega i minus delta t minus delta t G per L sin theta I. Lalu G per L ini aku ubah menjadi omega besar. Lalu untuk yang persamaan 4 ini juga sama, ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan delta t, sehingga theta I plus 1 minus theta I sama dengan omega I kalikan delta t. Lalu ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan theta I, sehingga theta I plus 1 sama dengan theta I plus delta t omega I. Kita mendapat persamaan 5 dan persamaan 6. Nah, persamaan 5 dan 6 ini udah ke persamaan Euler ya. Kalau kita bandingkan dengan di atas, YI plus 1 sama dengan YI plus F itu fungsi dikalikan H atau step size-nya. Sedangkan untuk di persamaan ini itu Y-nya itu omega kecil, untuk step size-nya itu delta T, dan omega sin theta itu merupakan fungsinya. Persamaan 6 juga Y-nya itu theta-nya, step size-nya atau H-nya itu delta T, dan omega-nya itu merupakan fungsinya. Lalu setelah kita mendapat persamaan ini, gimana cara ngerjainnya? Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu karena kita kan punya konstanta di sini, yaitu G per L.
kita perlu menentukan besar G dan L itu sebelumnya. Setelah itu, karena ini kita akan melakukan iterasi, maka kita perlu nilai awal dari data tersebut, atau theta 0 dan omega 0-nya. Dan kita juga perlu menentukan step size-nya. Kalau di sini delta T, berarti delta T-nya itu juga ditentukan. Nah, cara setelah kita menentukan nilai-nilai tersebut, lalu kita bisa dapat melakukan perhitungan, yaitu dengan cara untuk setiap pertambahan delta T, kita menghitung theta dan omega-nya. Pertambahan delta T disebut dengan pertambahan iterasi. Dan ini diulangi terus sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh soalnya, atau diminta oleh soalnya. Nah, semisal agar lebih mudah, kita coba dibuat dalam bentuk tabel aja. Misalnya I itu untuk iterasi, lalu ini TI itu pertambahan waktunya, jadi suatu waktu ditambah delta T, dan omega I nya itu kita melakukan persamaan 5, dan untuk yang theta ini menggunakan persamaan 6. Lalu kita melakukan iterasi biar lebih kebayang lagi. Jadi kita coba soal. Sini ada soal UTS nomor 2 tahun 2019 tahun kemarin. Jadi kita di soalnya tuh diberikan suatu persamaan, yaitu M d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan M dv per dt minus bv minus mk. Lalu kita diminta mencari penyelesaian dari persamaan tersebut. Jadi X-nya itu berapa yang memenuhi, dan berapa ketentuannya itu rentang waktunya itu 1 detik, delta T-nya itu 0,2 detik, X0-nya 3, dan V0-nya itu 0. Kita diminta mencari X-nya yang itu berapa, atau penyelesaiannya persamaan tersebut berapa. Oke. Terus yang udah kita kerjain kita bahas di contoh kasus sebelumnya. Jadi persamaan itu kita ubah dulu bentuknya. Jadi MD kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus BV minus MG. Lalu D kuadrat X per dt kuadrat ini, kedua ruas kanan ruas kirinya itu kita kalikan dengan 1 per M. Sehingga D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus BV minus MG per M. Lalu kita pecah persamaannya sehingga minus BV per M minus MG per M. Sehingga D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus BV per M minus G. Lalu D kuadrat X per dt kuadrat ini dapat kita bentuknya menjadi D per dt dikalikan dx per dt. Jadi turunan kedua itu kan sama aja kayak turunan dari turunan pertamanya. Sehingga dapat kita tulis D per dt dikalikan dx per dt. Dx per dt ini kita ubah menjadi V atau kecepatan. Sehingga D per dt dx per dt ini sama dengan dv per dt. Sama dengan yang tadi minus dv per m minus g. Lalu kita juga tadi menyatakan kalau dx per dt itu sama dengan V. Nah, kita mendapat persamaan ini. Karena aku dapat persamaan ini, kita terapin forward difference. Jadi si dv per dt ini dapat kita ubah menjadi VI plus 1 minus VI per delta T sama dengan minus BVI minus per M minus G. Lalu pada persamaan yang keduanya juga, dx per dt-nya dapat kita ubah menjadi xi plus 1 minus xi per delta t sama dengan vi. Nah, persamaan ini tuh masih belum enak buat ngitung, jadi kita ubah ke bentuk yang lebih terstruktur. Jadi untuk persamaan yang vi plus 1 minus vi per delta t sama minus bvi per m minus g, itu kedua ruas itu kita kalikan dengan delta t, sehingga vi plus 1 minus VI sama dengan delta T dikalikan minus BVI minus G. Lalu kedua ruas kanan ruas kiri tersebut kita tambahkan dengan VI sehingga VI plus 1 sama, dan kita pecah bagian ruas kanannya sehingga VI plus 1 sama dengan VI minus delta T dikalikan B per M akan VI minus delta T dikalikan G. Lalu delta ini coba kita keluarin lagi sehingga VI plus 1 sama dengan VI minus delta T dikalikan dalam kurung B per M kalikan VI tambah G. Lalu untuk XI, untuk persamaan yang di bawahnya, yang XI plus 1 minus XI per delta T sama dengan VI, kita kedua ruas tersebut kita kalikan dengan delta T, dan juga
ditambahkan dengan xi, sehingga xi plus 1 itu sama dengan xi minus vi kalikan delta t. Nah, ini persamaannya udah sama kayak persamaan Euler tadi juga. Untuk h-nya atau stabilitasnya itu delta t. Untuk yang persamaan pertama ini fungsinya itu b per m vi plus g, sedangkan untuk persamaan kedua ini fungsinya bukan vi. Lalu kita lakukan perhitungan kayak tadi, kita pakai tabel aja. Oke, udah ada tabelnya. Jadi tadi kita ingat langkah-langkahnya adalah menentukan konsantanya, lalu menentukan iterasi ke nilai iterasi ke nolnya atau nilai awalnya, lalu menentukan delta t-nya. Nah, di soal ini untuk konstanta itu belum diketahui, sehingga kita tentuin aja bebas. Ini aku ngambil B, M, dan G itu 10. Lalu udah dapat nih langkah pertama. Langkah kedua adalah kita perlu mengetahui nilai awalnya. Di soal dikasih kalau x0-nya itu, nah x0-nya 3 dan v0-nya itu 0. Nah, berarti udah ada juga nilainya. Lalu kita menentukan step size-nya atau delta t-nya. Di soal juga dikasih kalau delta t-nya itu 0,2 detik dan dilakukan terus iterasi sampai mencapai 1 detik. Karena di sini rentang waktunya itu 1 detik. Oke, langsung kita hitung aja. Kita masukin i-nya, ti-nya, vi-nya, dan x-nya. Ini pakai Excel ya. Kalau misalnya coba mau hitung manual, misal aku coba hitung V1. Sorry, susah. V1 ini sama dengan V0 minus delta T dikalikan B per M V0 tambah G. Oke, terus kita hitung aja. V0 nya itu tadi 0 kan ya, 0 minus delta T nya itu 0,2 dikalikan B per M nya itu 10 per 10, 1 dikalikan V0 nya itu 0 ditambah 10, sehingga ketemu V1 itu sama dengan apa ini? Minus 2. Guys, terus kita coba cari X1 misalnya. X1 nya itu berarti X0 minus V0 kalikan delta T, atau delta T itu 0,2. Terus delta T dulu aja. X0 nya ini tadi 3 ya. V0 nya ini 0, delta T nya ini 0,2. Sehingga ini 3. Oke, didapat kalau V1 dan X1 itu minus 2 dan 3. Lalu ini lakukan terus iterasi sampai mencapai T-nya itu 1 detik. Oke, terus lalu dari iterasi yang udah dilakukan itu kita mendapat kalau nilai X-nya yang paling mendekati itu setelah dilakukan iterasi sampai dari rentang waktu 0,2 detik sampai mencapai 1 detik itu adalah 6,2768. Nah, maka inilah hasilnya. Dari persamaan tersebut. Tentu saja kalau misal iterasinya ditambah, maka nilai X-nya pun akan lebih mendekati yang sebenarnya. Di sini kita coba
bab di sini ada contoh dan menggunakan Python dengan sama juga kayak tadi algoritmanya, sehingga ketemu x-nya itu di sini 6,276. Menghasilkan nilai yang sama ya, hampir sama 6,2768. Jadi mungkin sekian materi yang dapat diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.